Halo Sobat Movie, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya di channel Ranjang Movie. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul Phobias yang rilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang beberapa orang yang memiliki sebuah fobia sangat langka, di mana setiap orang itu akan dibawa ke sebuah alat yang dapat menyusutkan otaknya. Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya ingatkan bahwa ini adalah full spoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, saya sangat sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Jika kalian sudah menonton filmnya lalu belum paham atau mengerti dan butuh penjelasan lebih lanjut, barulah kalian bisa menonton video ini. Baiklah, kita mulai. Film dibuka dengan seorang laki-laki Chinese yang hendak pulang setelah membeli sebuah keyboard untuk komputernya. Ia bernama Johnny. Di jalan ia bertemu dengan sekelompok berandalan. Johnny dihadang dan langsung dipukuli oleh berandalan tersebut. Sebelum ia masuk di kontrakannya, ia melihat tetangganya yang setiap hari bertengkar dan membuat keributan. Johnny tinggal bersama dengan ayahnya yang sedang sakit. Ia memiliki kelebihan dalam bidang komputer. Suatu ketika saat ia sedang mengoperasikan komputernya, ia mendapatkan sebuah pesan dari nama yang tidak dikenal. Pesan tersebut memberitahu keadaan Johnny dan seisi rumah. Johnny merasa heran karena ia seperti dimata-matai oleh seseorang. Namun, isi dalam pesan tersebut ingin mengajaknya berteman. Johnny pun setiap hari berkomunikasi dengan sosok suara dari balik ponselnya. Dan suatu ketika, suara dari balik ponsel itu menawarkan bantuan apapun ke Johnny, mengizinkan suara yang dari balik ponsel itu menjadi bagian dari Johnny. Dan ia pun mengizinkannya. Seketika, suara itu menghilang dan telinga Johnny menjadi berdarah. Tidak lama dari itu, istri dari tetangga yang sering bertengkar itu berteriak. Seketika Johnny keluar untuk melihatnya. Namun, apa yang terjadi? Suami dari tetangganya telah hangus terbakar. Johnny pun terheran-heran, apa penyebab dari itu semua? Keesokan harinya, Johnny sedang berada di luar dan ia bertemu dengan sekelompok berandalan waktu itu. Sekelompok berandalan itu mendekati Johnny dan membulinya. Seketika, suara yang tak dikenal itu kembali terdengar, yang ternyata suara tersebut sudah menyatu dengan diri Johnny. Suara itu menawarkan apakah ia boleh membantunya, dan Johnny pun mengiyakannya. Seketika ketua dari berandalan itu pun terbakar seperti orang disengat aliran listrik yang bertegangan sangat tinggi. Sesampainya di rumah, suara itu terdengar kembali dan suara tersebut memberitahu bahwa Johnny lah penyebab dari sakit orang tuanya. Namun Johnny menyangkal perkataan tersebut dan menawarkan Johnny untuk membantu meringankan penderitaan orang tuanya yang sedang sakit. Namun Johnny menolak sebab ia tahu apa yang dimaksud oleh suara yang ada dalam dirinya. Johnny tidak memberikan izin, namun suara tersebut memberontak dan berbuat semaunya. Johnny yang tahu apa yang akan terjadi seketika membawa orang tuanya untuk menjauh dari barang-barang yang mengandung arus listrik. Mereka berdua lari dan suara yang ada di dalam diri Johnny menjelma menjadi monster listrik. Johnny pun dibawa ke suatu tempat dengan mobil dalam keadaan tangan terikat dan mulut disekap. Setelah sampai, penutup kepala Johnny pun dibuka. Ia merasa kebingungan akan tempat asing dan ada satu laki-laki di depannya. Sebut saja ya Alex.
Johnny yang merasa bahwa ia berada di tempat yang akan menyakitinya. Ia berusaha memberontak, namun usahanya sia-sia. Ia meludah ke arah Alex, dan Alex pun langsung memukul wajah Johnny. Kemudian di sini Johnny dibawa ke suatu ruangan yang ternyata di dalam ruangan itu ada beberapa orang yang mungkin di mana orang-orang itu adalah yang bernasib sama seperti Johnny. Di sini Johnny diperlihatkan dengan seorang wanita yang berada di alat uji coba. Ia bernama Sammy, dan Alex pun langsung mengatakan bahwa orang-orang yang berada di dalam ruangan itu merupakan sebuah bahan untuk mengekstrak rasa takut seseorang menjadi suatu gas, yang dimana gas tersebut digunakan sebagai senjata untuk kepentingan militer. Dan alat tersebut merupakan suatu alat untuk mengekstrak rasa takut itu, yang dimana ketika seseorang berada di alat tersebut, ia akan mengalami dan mengingat kejadian yang mengerikan dalam hidupnya. Alex pun menyalakan alat itu. Kita dibawa ke masa lalu Sammy yang mengerikan. Di sini Sammy turun dari mobil dengan cowoknya, yang ternyata cowoknya marah dan meninggalkan Sammy, sebab ia mengatakan bahwa Sammy hanyalah memanfaatkan dia saja. Sammy pun bergegas ke mobilnya dengan rasa frustasi dan sedih. Namun di sepanjang jalan, Sammy merasakan seperti ada seseorang di dalam mobilnya. Tidak lama dari itu, mobil Sammy tiba-tiba mengalami mogok. Sammy pun turun dan langsung memperbaiki mobilnya. Di saat Sammy sedang memperbaiki mobil, ia tiba-tiba dikagetkan oleh sesuatu. Sammy berusaha untuk menghubungi seseorang, namun selalu dalam panggilan di luar jangkauan. Tiba-tiba bagasi mobilnya terbuka, dan Sammy bergegas menutup bagasi mobilnya dengan cepat dan rasa takut. Sammy pun langsung menyalakan mobilnya. Namun saat di tengah jalan, tiba-tiba ada sosok laki-laki yang berlumuran darah mencekik dengan sebuah tali. Ternyata itu hanyalah sebuah halusinasi, namun Sammy terus merasa ketakutan. Dan tidak lama dari itu, mobil yang ia naiki tiba-tiba langsung mengunci dengan sendiri dan langsung melaju kencang tanpa kendali. Kita dibawa ke tempat lain. Di sini Sammy dengan pacarnya sedang berencana untuk merampok seseorang laki-laki tua. Sammy meminta pacarnya untuk langsung menghabisi laki-laki tua itu. Namun saat ia hendak melakukan aksi jahatnya, ia tidak berani untuk membunuh laki-laki tua itu. Sammy pun kesal melihat cowoknya yang penakut. Akhirnya ia sendiri yang melakukannya dengan menabrak laki-laki tua itu hingga tewas. Dan ternyata ini alasan kenapa Sammy ditinggalkan oleh cowoknya. Dan teror dalam mobilnya merupakan teror dari arwah laki-laki tua yang sudah Sammy bunuh, dan ingin membalaskan dendamnya, yang dimana jasad dari laki-laki tua itu pun masih berada di dalam bagasi mobilnya. Kemudian kita dibawa ke ruangan praktek dari Alex, dan Alex pun menaikkan tegangan alat tersebut yang membuat Sammy semakin ketakutan dan tersiksa. Namun Johnny yang tidak tega, ia pun langsung berteriak dan membuat listrik di tempat itu padam. Johnny pun merasa bahwa sosok suara yang berada di dalam dirinya masih ada. Kemudian kita dibawa ke ruangan yang berisikan orang-orang dengan masalah yang sama. Emma yang sedang berbaring. Dia melihat sosok putih berada di depan matanya. Seketika membuat ia berteriak dan membangunkan teman-teman yang lainnya. Sammy pun langsung menenangkan Emma, sebab semakin mereka mengalami rasa takut, maka semakin besar juga alat itu bekerja. Dan Sammy menjelaskan bahwa alat tersebut akan menyusutkan otak mereka jika mereka sering dibawa ke alat tersebut. Di sini Emma terdiam dan mengingat kejadian yang membuat ia trauma dan ketakutan.
Emma merupakan guru SMP dan ia sedang mengerjakan tugas mengisi nilai untuk murid-muridnya. Setelah itu, ia pun beristirahat. Namun saat ia hendak tertidur, ponsel miliknya berbunyi. Emma langsung mengangkat panggilan itu, namun tidak ada suara sama sekali dari ponselnya. Seketika Emma mendengar ada yang mengetuk pintu, namun saat ia membukanya, tidak ada orang sama sekali. Namun tiba-tiba dari arah yang berbeda, terdengar suara lemparan batu dari luar yang memecahkan kaca jendela rumahnya. Seketika Emma langsung masuk dan mengunci semua pintu rumahnya. Namun di sini Emma melihat ada tulisan yang meneror dirinya. Dan tidak lama dari itu, muncul seorang gadis yang langsung menyerang Emma. Gadis itu bernama Blairi. Ia pun langsung memanggil teman yang lainnya. Mereka bernama Ishak dan Grady. Ternyata mereka adalah murid sekaligus saudara dari Emma. Mereka merasa marah karena Emma yang berniat untuk bercumbu dengan ayah mereka. Di sini Grady dan Blairi berdebat karena perbedaan pendapat untuk membunuh Emma. Emma yang melihat situasi itu, ia gunakan untuk melarikan diri. Namun usaha Emma sia-sia. Grady yang masih muda membuat ia mudah untuk menangkap kembali Emma. Blairi meminta Emma untuk membuka bajunya. Namun di sini Ishak yang memang masih memiliki rasa kasihan kepada Emma mencoba untuk menghentikan aksi Blairi. Blairi yang mendengar ucapan Ishak, ia langsung mendatangi Ishak dan menamparnya. Blair, stop that. Akhirnya di sini Emma yang memang tidak bisa melawan, akhirnya ia melepaskan bajunya. Namun saat ia hendak melepaskan baju, Ishak kembali mengingatkan Blairi untuk menghentikan aksinya. Emma yang kembali melihat Blairi tidak mengawasinya, ia mengambil hiasan yang ada di dekatnya dan memukulkan hiasan itu ke Blairi. Oh, come on, Blair. More time. Ishak yang berusaha menangkap Emma, tapi karena Emma yang sedang berada dalam keadaan ketakutan, ia langsung mendorong Ishak hingga meninggal di tempat. Emma yang memang sangat ketakutan, ia pun lari keluar dari rumah dan langsung dikejar oleh Grady. Ternyata usaha Grady yang ingin membunuh Emma, malah Emma lah yang membunuh Grady karena ia ingin membela diri. Namun di sisi lain, Blairi malah melaporkan hal itu ke kantor polisi dan membuat laporan palsu bahwa Emma akan membunuh mereka. Dan dari situlah Emma selalu merasa ketakutan atau fobia terhadap anak-anak muda. Ya, jadi seperti itulah alur cerita film The Phobias. Bagaimana menurut kalian tentang film tersebut? Silahkan bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat Sobat Movie yang sudah meluangkan waktu untuk menonton alur film di channel Ranjang Movie. Sampai jumpa kembali di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.